Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan tugas mata kuliah biofarmasetika dengan tema yang saya pilih adalah uji bioekuivalensi dari suatu antiviral. Dalam hal ini antiviral yang digunakan adalah sofosbuvir. Sofosbuvir sendiri merupakan suatu agen antiviral yang biasa digunakan untuk infeksi virus hepatitis C. Sebagai pendahuluan, virus hepatitis C menjadi salah satu masalah kesehatan global yang utama hingga saat ini, mana terdapat sekitar 700 hingga 100 juta orang terinfeksi secara kronis virus hepatitis C ini. Virus hepatitis C masih menjadi penyebab utama kejadian sirosis dan juga karsinoma hepatoseluler. Terdapat salah satu antiviral yang biasa digunakan untuk mengatasi infeksi hepatitis C. Virus hepatitis C ini adalah yang biasa disebut sebagai sofosbuvir. Dia diberikan secara per oral dengan dosis 400 mg satu kali per hari penggunaannya. Sofosbuvir secara luas digunakan juga diberikan dalam bentuk kombinasi dengan obat lain, dan kombinasi dengan obat lain ini bisa mendapatkan efek terapi yang lebih tinggi dengan durasi terapi yang lebih singkat. Terdapat beberapa laporan yang biasa digunakan untuk mengukur sofosbuvir di dalam darah. Terdapat beberapa metode. Salah satu metode yang digunakan yaitu analisis sofosbuvir dalam matriks biologi dengan teknik UPLC-MS. Tujuan dari uji bioekuivalensi ini adalah untuk menganalisis bioekuivalensi atau bioavailabilitas antara dua formulasi sofosbuvir, di mana ada satu obat yang diuji atau sebagai tes dalam hal ini dengan merek Sobiovir. Dia adalah tablet tunggal sofosbuvir dengan dosis 400 mg yang dibandingkan dengan sediaan referensi. Dalam hal ini yang digunakan dengan merek Sovaldi dengan dosis yang sama, pemberiannya juga 1 kali sehari. Metode penelitian yang digunakan, desain penelitian pada uji ini di mana uji bioekuivalensi dilakukan secara random. Kemudian desainnya adalah crossover dari dua formulasi sofosbuvir yang diberikan pada 24 sukarelawan sehat dengan usia rata-rata 22,5 tahun dan berat badan 71,2 kg dengan parameter biokimia yang semuanya normal. Pengujian ini dilakukan di mana semalam sebelum pemberian obat digunakan, sukarelawan dipuasakan. Setelah dipuasakan semalaman, sukarelawan akan mendapatkan satu tablet sofosbuvir tunggal dengan dosis 400 mg per oral dari sediaan tes ataupun dari sediaan referensi. Yang sediaan tes itu adalah Sobiovir, sedangkan yang sediaan referensi adalah Sovaldi. Dan diminum segera setelah hingga 2 kali pemberian dalam 2 hari. Pemberian sediaan tes dan sediaan referensi dipisahkan. Artinya ada sukarelawan yang mendapatkan sediaan tes, ya dalam hal ini Sobiovir, dan ada sukarelawan yang mendapatkan sediaan referensi. Nah, nanti keduanya akan secara crossover akan sama-sama mendapatkan dua sediaan ini dengan periode waspada selama 1 minggu. Setelah itu sampel darah dikumpulkan pada waktu 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5, 6, dan 8 jam setelah pemberian per oral. Darah yang terkumpul selanjutnya disentrifugasi dengan kecepatan 5.000 rpm selama 10 menit pada suhu kamar untuk diambil serumnya. Nah,
serum yang didapatkan tadi, kemudian dilakukan pengukuran, utamanya adalah pengukuran parameter farmakokinetik dari kedua sediaan tersebut, meliputi Cmax atau konsentrasi maksimum, kemudian AUC 0 sampai waktu yang diukur, dan juga AUC 0 hingga tak terhingga. Parameter yang didapat kemudian dianalisa secara statistik dengan metode analisis ovarian dengan nilai CI sebesar 90%. Sedangkan untuk data Tmax dia diuji dengan Wilcoxon test dikarenakan data Tmax tidak dapat ditransformasikan. Level signifikan yang digunakan adalah dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hasil dari uji ekivalensi kedua sediaan tersebut terlihat seperti pada grafik di sini. Grafik ini menunjukkan hubungan antara konsentrasi obat di dalam darah pada rentang waktu tertentu. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa pengukuran konsentrasi sobosbuvir digunakan dengan dua metode. Yang pertama menggunakan metode spektrometer massa, dan yang kedua menggunakan detektor DAD atau diode ray detection. Hasilnya menunjukkan bahwa dari kurva ini rata-rata konsentrasi dari sofosbuvir test ataupun sofosbuvir prevensi terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan pada kedua metode pengukuran tersebut. Kemudian hasil selanjutnya adalah parameter farmakokinetik. Di sini terlihat bahwa parameter farmakokinetik dari kedua sediaan baik tes ataupun referensi terlihat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Baik dari nilai konsentrasi maksimumnya, di mana nilai rasio 90% CI-nya adalah 1 hingga 1,3, kemudian nilai AUC 0 hingga 3,5 jam, rasio 90% CI-nya adalah 0,99 hingga 1,19, dan nilai AUC 0 hingga tak terhingga, di mana nilai rasionya 90% CI sama dengan 1,02 hingga 1,21. Ini terlihat bahwa hasil pengukuran parameter farmakokinetik dari sediaan tes ataupun referensi menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwasanya keduanya memiliki parameter bioavailabilitas yang hampir mirip atau tidak ada perbedaan yang sangat jauh. Dari hasil uji ini dapat disimpulkan bahwa pada penelitian uji ekivalensi antara sofosbuvir test, di mana merek yang digunakan adalah Sobiovir, yang dibandingkan dengan sediaan referensi Sovaldi, menunjukkan adanya kesamaan atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Yang hal ini dapat dilihat berdasarkan parameter farmakokinetiknya dan juga rata-rata konsentrasi dalam darah dari 0 hingga 3,5 jam setelah pemberian per oral. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sediaan sofosbuvir test dapat diterima sebagai sediaan sofosbuvir tunggal yang diberikan secara per oral untuk terapi antiviral hepatitis C. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pemaparan uji bioekivalensi sofosbuvir. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.